Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ari Nugroho. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari studi kasus yang kemarin, yaitu PT Garuda Motor. Ya, mungkin tanpa berlama-lama, mari kita bedah bersama tentang insiden serangan cyber ransomware bernama BlackLock yang baru saja melumpuhkan operasional di bulan Maret 2026. Agar kita bisa menyusun nih pertahanan yang tepat, kita perlu mengidentifikasi dahulu. Bentar. What? Mengidentifikasi dahulu resiko yang tereksposnya. Yang pertama itu adanya serangan virus atau ransomware melalui email palsu atau phishing, ya kayak gitu. Yang kedua itu tidak adanya sekat atau pembatas jaringan antara jaringan kantor dengan jaringan mesin pabrik. Yang ketiga itu kegagalan sistem pemulihan data karena file cadangannya itu korup atau bisa disebut rusak kayak gitu. Dan yang keempat itu sistem utama produksi kita terlalu ber apa ya bergan ketergantungan pada satu server tanpa adanya server cadangan. Yang kelima itu pengamanan email kita itu masih lemah dan kepedulian karyawan terhadap keamanan keamanan cyber itu masih rendah. Dan yang keenam itu adanya resiko kebocoran data yang penting, yaitu seperti eh, data milik klien kayak gitu. Mungkin untuk mempermudah strategi perbaikan ke enam masalah ini, resiko ini dibagi lagi menjadi dua kelompok, mungkin yaitu risk of IT dan dan risk rogue IT kayak gitu. Oke, untuk risk of IT itu yang dimaksud dengan risk of IT adalah resiko yang murni berupa kerusakan pada sistem dan infrastruktur komputer itu sendiri. Contoh nyatanya kemarin adalah masuknya virus lewat email dan tidak adanya sekat antara jaringan IT sama OT, ya kayak gitu. Mungkin selanjutnya itu yang kedua itu ada Restore IT. Maksud dari Restore IT ini adalah dampak buruk di dunia nyatanya yang terjadi yang terjadi akibat contoh rusaknya sistem komputer. Contohnya itu konkret contoh konkretnya ya contoh konkretnya itu adalah pabrik eh, berhenti beroperasionalnya secara total dan juga robot pengelasan mati dan kendaraan logistik otomatis di pabrik berhenti mendadak. Mungkin lanjut ya, akibat berhentinya operasional tiga pabrik yaitu yang terdapat di Cikarang, Karawang, dan Surabaya selama 4,5 hari. Perusahaan mengalami dampak luar biasa ya, yang terbagi ke dalam empat hal atau
menjadi apa ya, empat dampak ya kayak gitu. Yang pertama itu yang berdampak terhadap finansial. Kita mengalami kerugian langsung sebesar 62 miliar rupiah akibat keterlambatan pengiriman barang, denda dari klien, dan biaya perbaikan sistem. Jika dihitung rata-rata, kita kehilangan 13,8 miliar per harinya selama pabrik mati. Kita juga sempat diancam uang tebusan sebesar 400 miliar rupiah yang untungnya kita tidak dibayar lah kayak gitu. Oke, yang kedua itu dampak terhadap perantai pasok atau supply chain. Kita kehilangan potensi produksi sebanyak 15.200 unit komponen. Mungkin hal ini bisa membuat pengiriman barang secara tepat waktu tepat waktu ke Toyota dan Honda menjadi terganggu kayak gitu. Dampak fatalnya itu mungkin eh, Toyota dan Honda langsung mengirimkan nota teguran, audit investigasi yang serius, dan ini mengancam kontrak kerjasama jangka panjang kita dengan mereka. Oke, yang ketiga itu dampak terhadap kesehatan kerja atau safety ya. Saat sistem dimatikan mendadak untuk isolasi virus, ada dua unit kendaraan logistik otomatis atau AGP yang berhenti mendadak tepat di jalur evakuasi. Ini menjadi temuan yang emang bahaya bagi keselamatan fisik kerja kita di lapangan kayak gitu. Yang keempat itu dampak hukum dan reputasi. Nah, file desain teknik memiliki klien kita ikut terkunci oleh peretas sehingga kita berpotensi dituntut secara hukum karena melanggar perjanjian kerahasiaan data atau NDA. Selain itu juga karena sistem digital mati, operator di lapangan kehilangan instruksi kerja dan terpaksa memproduksi secara manual yang membuat resiko kesalahan kerja meningkat tajam. Kayak mungkin lanjut untuk mengambil keputusan berbasis data finansial yang terukur, bukan sekedar rasa takutnya saja, tetapi kita juga harus menghitung nilai ALE atau potensi kerugian tahunan yang membayangi perusahaan jika kita memilih untuk tidak melakukan perbaikan apa-apa. Perhitungan ini menggunakan rumus standar manajemen risiko dengan asumsi serangan terjadi di musim produksi tinggi atau high season dan berpotensi berulang satu kali dalam 3 tahun. Oke, mari kita hitung nih total kerugian untuk satu kali kejadian serangan. Nah, yang pertama itu kerugian operasional dan yang pertama itu ada kerugian operasional dan denda senilai 62 rupiah, 62 miliar rupiah. Yang kedua itu ada recovery cost atau biaya lembur karyawan dan perbaikan sistem senilai 5 miliar rupiah. Dan yang keempat itu ada reputasi atau potensi kehilangan kontrak
atau potensi kerugian akibat diputusnya kontrak oleh klien kayak gitu. Ya, senilai 30 miliar rupiah. Mungkin dari komponen-komponen tersebut, kalau ditotalkan itu menjadi SALE yang sebesar 117 miliar rupiah. Jika angka ini kita kalikan dengan risiko terjadinya serangan dalam 1 tahun, maka secara statistik potensi kerugian tahunan ini atau tahunan di PT Garuda Motor adalah sebesar 30 sebesar kurang lebih 38,6 miliar per tahunnya kayak gitu. Mungkin angka ini adalah alarm bagi perusahaannya yang membiarkan sistem kita rapuh, sama saja dengan membiarkan perusahaan kehilangan 38,6 miliar rupiah setiap tahun secara sia-sia kayak gitu. Oke, mungkin lanjut. Hmm, Mungkin dari data-data tadi kita sekarang dihadapi pada dua pilihan langkah strategis. Oke, yang pertama itu kita bisa menunda nih investasi keamanan cyber. Konsekuensinya, proyek Smart Factory bisa berjalan tanpa hambatan waktu, tapi resikonya pabrik kita tetap rawan lumpuh total lagi dengan ancaman kerugian 38,6 miliar per tahunnya. Secara resiko diputus kontrak oleh Toyota dan Honda. Kalau pilihan yang kedua, kita menyetujui investasi penguatan keamanan cyber senilai 14 miliar rupiah. Konsekuensinya itu mungkin proyek Smart Factory kita akan sedikit terlambat selama 4 bulan karena tim harus merombak jalur jaringan agar aman. Namun keuntungannya adalah bisnis kita punya fondasi yang kuat, kepercayaan Toyota, Honda kembali pulih, dan target peningkatan keuntungan sebesar 15% dari otomatisasi pabrik bisa tercapai dengan aman. Ada alasan, ada dua alasan kuat mengapa kita harus memilih investasi 14 miliar rupiah ini sekarang juga. Alasan yang pertama itu agar biaya tidak agar kita ya biaya tidak mahal lah berinvestasinya. Jauh lebih mahal, apa sih maksudnya? Biaya tidak ber, karena biaya tidak berinvestasi jauh lebih mahal. Biaya mengamankan sistem kita hanya 14 miliar rupiah. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan kerugian satu kali serangan kemarin yang mencapai 62 miliar. Dengan potensi resiko tahunan sebesar tadi 38,6 miliar rupiah, investasi 14 miliar ini akan lebih apa? Akan lebih balik modal ataupun mencapai titik impas dalam waktu kurang dari 1 tahun saja. Alasan keduanya itu otomatisasi pabrik tidak akan sukses tanpa keamanan. Jadi target efisiensi pabrik hanya bisa terwujud jika sistemnya stabil dan aman.
kayak gitu. Teguran dari Toyota dan Honda menjadi bukti nyata bahwa di industri otomotif saat ini keamanan cyber bukan lagi fasilitas tambahan, melainkan syarat mutlak agar kita bisa tetap berbisnis dengan mereka. Mungkin oleh karena itu ya, kami sangat menyarankan direksi untuk menyetujui anggaran investasi ini demi keselamatan bisnis dalam jangka panjang. Oke, mungkin sekian dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Andai. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, saya Andai Komara. Di sini saya akan meneruskan dari teman saya buat penjelasan studi kasus ini. Nah, di sini kita setelah kita memahami betapa masifnya dampak yang ditimbulkan oleh serangan ransomware, Blacklog terhadap PT Garuda Motor, mulai dari kerugian finansial sebesar 62 miliar, kehilangan 15.200 unit produksi, hingga ancaman hukum dari klien OEM. Sekarang pertanyaan yang paling penting adalah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke bagian yang paling krusial dalam studi kasus ini, yaitu roadmap, recovery dan penguatan keamanan PT Garuda Motor selama 90 hari ke depan. Nah, di roadmap ini tuh dirancang bukan sekedar untuk memulihkan kondisi eh, seperti sebelumnya, tetapi untuk memastikan bahwa insiden seperti ini tidak akan terjadi kembali. Seluruh rencana dibagi menjadi 3 fase yang berjalan secara berurutan dan saling menopang satu sama lain. Mungkin lanjut aja kita membahas fase pertamanya, yaitu insiden recovery dan stabilization pada hari 0 sampai 30 hari. Nah, pada fase pertama berjalan dari hari 0 hingga hari ke-30, dan fokus utamanya itu hanya satu, menghentikan serangan, memulihkan operasional, dan menstabilkan sistem. Nah, bayangkan nih, kondisi pabrik saat itu, 3 pabrik sudah full shutdown, terus robot weldingnya itu berhenti di safety mode. Ratusan operator berdiri kebingungan karena tidak ada instruksi kerja dari MES. Tidak ada satupun mesin yang bisa dioperasikan secara normal. Nah, maka langkah pertama yang harus dilakukannya ialah eh, mengisolasi sistem yang terinfeksi ransomware, seperti perangkat yang terhubung ke jaringan dan diduga terpapar harus segera diputus dari koneksi, baik fisik maupun logisnya, agar ransomware tidak terus menyebar ke sistem lain yang mungkin belum terinfeksi. Sambil isolasi berjalan, tim keamanan cyber mulai melakukan digital forensik, yaitu menginvestigasi mendalam untuk menelusuri bagaimana ransomware masuk, dari perangkat mana, sudah sampai seberapa jauh ia menyebar, siapa saja yang akun atau sistemnya sudah dimasuki. Tanpa forensik yang benar, tim tidak bisa yakin apakah sistem benar-benar sudah bersih atau masih sisa jejak malware yang tersembunyinya. Langkah berikutnya adalah rebuild MES dan MQTT, broker dari backup yang bersih. Ini jadi tantangan terbesar di fase ini karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, backup MES ternyata sudah korup sejak 3 minggu sebelum insiden. Artinya, tim harus bekerja ekstra keras untuk mengkonstruksi sistem dari versi backup yang lebih lama, sambil memvalidasi integrasi data satu persatu. Setelah itu, seluruh akun privilege akses harus di-reset. Jadi, semua password administrator,
semua akun dengan hak akses yang tinggi, semuanya diganti. Ini penting karena apa? Karena ada kemungkinan bahwa pelaku sudah mencuri kredensial akun-akun tersebut selama proses lateral movement berlangsung dari Senin dini hari hingga pagi hari insiden. Sambil dibangun ulang, tim juga langsung menerapkan VLAN sementara untuk memisahkan jaringan IT dan OT. Nah, ini tuh adalah tambalan darurat yang belum sempurna, tapi cukup untuk mencegah ransomware melompati kembali dari jaringan kantor ke jaringan pabrik, seperti yang terjadi sebelumnya. Tidak ketinggalan juga untuk audit email gateway dan sistem anti-phishing langsung dijalankan, karena pintu masuk serangan adalah email phishing yang dibuka oleh staf keuangan. Maka sistem email harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Filter email diperketat, terus domainnya juga, domain yang mencurigakan juga diblokir, dan lampiran berbahaya diidentifikasi secara otomatis. Nah, yang terakhir di fase ini adalah pelatihan awareness darurat. Nah, ini tuh untuk seluruh karyawan, terutama yang bekerja di bagian administrasi dan keuangan yang memiliki akses ke email, diberikan briefing singkat tentang cara mengenali email phishing. Ini bukan pelatihan panjang, jadi cukup untuk menaikkan kewaspadaannya si karyawan-karyawan yang ada di kantor tersebut. Untuk output yang diharapkan di hari ke-30 ini, produksi kembali berjalan stabil, terus ancaman aktif ransomware sudah dihentikan, dan fondasi keamanan sementara sudah terpasang. Nah, kita masuk ke fase 2-nya, yaitu security architecture hardening. Hari ke-31 sampai 60 hari ke depan. Nah, memasuki fase kedua ini, fokusnya itu bergeser dari pemulihan darurat ke penguatan arsitektur keamanan secara permanen. Nah, jika di fase pertama adalah tentang memadamkan kebakaran, maka fase kedua adalah tentang membangun sistem deteksi dini dan tembok pelindungan yang kokoh agar kebakaran bisa terjadi lagi. Tidak terjadi lagi ya. Itu perumpamaannya. Nah, langkah pertamanya itu yang paling signifikan di fase ini adalah implementasi network segmentation secara permanen. Jadi pilar sementara yang dipasang di fase pertama diganti dengan arsitektur kantor, industrial DMZ sebagai zona penyangga, dan manufacturing zone untuk jaringan pabrik OT yang bersifat kritikal. Mengapa ini begitu penting? Karena dalam insiden ransomware, black log salah satu faktor yang membuat serangan begitu dahsyat adalah tidak adanya pemisah antara jaringan IT kantor dan jaringan OT pabrik. Ketika satu perangkat jaringan kantor terinfeksi, maka ransomware bisa langsung bergerak bebas ke MES jam server, lalu ke seluruh sistem produksi. Dengan segmentasi ini, pergerakan seperti itu akan terhenti di perbatasan zonanya. Selanjutnya adalah deployment IDR atau Extended Detection and Response pada seluruh endpoint dan server. Nah, IDR itu bekerja seperti sistem kamera pengawas yang canggih. Jadi ia tidak hanya merekam apa yang terjadi, tetapi juga mampu mendeteksi pola perilaku yang mencurigakan secara real time dan secara otomatis mengisolasi perangkat yang terdeteksi sebelum kerusakan menyebar lebih jauh. Selanjutnya, patch management dan hardening server. Nah, ini juga menjadi agenda wajib. Semua server yang menjalankan sistem kritikal, MES, MQTT, broker, server ERV,
Diperiksa apakah ada celah keamanan yang belum ditambal. Jadi setiap kerentanan yang ditemukan langsung diperbaiki. Dan konfigurasi server diperketat mengikuti standar keamanan industri. Satu hal yang menjadi pelajaran pahit dari insiden ini adalah backup MES yang korup tanpa pernah diketahui selama 3 minggu. Untuk mencegah hal ini terulang, maka membuat sistem validasi backup otomatis mingguan yang diterapkan. Jadi, setiap minggu, sistem secara otomatis menjalankan tes restore dari backup yang ada, memverifikasi integrasinya, dan mengirim laporan hasil ke tim IT. Jika backup rusak atau tidak lengkap, maka alarm langsung berbunyi, bukan 3 minggu kemudian saat bencana sudah terjadi. Jadi sudah telat. Maka dibuat sistem validasi backup otomatis mingguan. Selanjutnya, Zero Trust Access. Nah, ini mulai diimplementasikan di fase ini. Konsep Zero Trust ini sangat sederhana. Jadi jangan percaya siapapun, verifikasi segalanya. Ini tuh jadi tidak ada pengguna atau perangkat yang otomatis dipercaya hanya karena berada di dalam jaringan perusahaan. Jadi setiap akses ke sistem harus melalui proses autentifikasi yang berlapis, termasuk verifikasi identitas dan konteks akses secara real time. Dan untuk memastikan sistem IT memiliki panduan yang jelas saat menghadapi insiden ini, maka disusun SOP Incident Response secara tertulis dan terstruktur. Siapa yang harus dihubungi, terus langkah apa yang harus diambil dalam menit pertama, jam pertama, dan hari pertama setelah insiden terdeteksi. Maka dibuatnya SOP Incident Response. Nah, di hari ke-60 ini tuh outputnya itu infrastruktur PT Garuda Motor jauh lebih tahan terhadap ransomware dan lateral movement. Bahkan jika ada satu endpoint yang berhasil disusupi, dampaknya tidak akan bisa menyebar ke seluruh sistem produksi. Lanjut pada fase 3 yaitu resilience dan governance pada hari ke-61 sampai 90 hari ke depan. Nah, di fase ini itu fokusnya bukan lagi pada sistem teknis, melainkan pada ketahanan bisnis jangka panjang dan tata kelola keamanan yang matang. Nah, fase ini tuh dimulai dengan simulasi BCP dan DRP. Nah, Business Continuity Plan ini dan DRP ini tuh jadi setelah semua sistem diperkuat, tim tidak hanya berdiri menunggu ransomware itu datang lagi. Jadi mereka secara aktif mensimulasikan skenario serangan. Bagaimana jika ransomware kembali menyerang, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan sistem, apakah semua prosedur yang sudah tertulis di SOP benar-benar bisa dijalankan di lapangan. Jadi simulasi ini tuh sangat penting untuk menemukan celah yang mungkin terlewatkan sebelum insiden nyatanya itu terjadi. Selanjutnya itu implementasi monitoring OT security juga dilakukan di fase ini. Jadi sistem operasional teknologi seperti robot, CNC, IGP, dan sensor IoT memerlukan pendekatan keamanan yang berbeda dari sistem IT biasa. Jadi alat monitoring khusus dipasang untuk mengawasi lalu lintas dari jaringan OT secara terus-menerus, mendeteksi anomali, dan memberikan peringatan dini jika ada aktivitas yang tidak normal. Selanjutnya, penetration testing oleh pihak ketiga dilakukan. Jadi ini tuh ujian untuk ke seluruh sistem keamanan yang sudah dibangun. Jadi tim hacker etis dari luar perusahaan
diberikan mandat untuk mencoba menerobos sistem PT Garuda Motor dengan segala cara yang mereka bisa. Nah, hasilnya akan mengungkap kelemahan yang mungkin tidak terlihat dari dalam. Tidak berhenti di situ aja, jadi ada audit keamanan IT atau OT. Secara menyeluruh juga dilakukan untuk memastikan seluruh sistem sudah memenuhi standar keamanan yang dipersyaratkan oleh klien OEM seperti Toyota, Honda, dan yang menjadi mahkota dari seluruh roadmap ini adalah persiapan sertifikasi ISO 27001, standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi. Mendapatkan sertifikasi ini bukan hanya soal prestis, tetapi merupakan bukti konkret kepada klien OEM bahwa PT Garuda Motor telah membangun sistem keamanan yang terstruktur, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, seluruh langkah keamanan yang sudah dibangun dalam 90 hari ini diintegrasikan dalam rencana Smart Factory 2026. Keamanan bukan lagi sebagai hambatan buat transportasi digital, melainkan sebagai fondasi yang memungkinkan Smart Factory berjalan dengan aman, stabil, dan berkelanjutan. Dari output yang hari ke-90 ini tuh, PT Garuda Motor memiliki cyber resilience dan government yang matang, siap untuk menghadapi ancaman cyber di era industri 4.0. Selanjutnya ke segmen Key Performance Indicator atau KPI keamanan. Nah, di sini semua rencana ini harus bisa diukur keberhasilannya. Untuk itu, jadi PT Garuda Motor menetapkan 5 KPI keamanan sebagai tolak ukur utamanya. Nah, yang pertama itu adalah mean time to recover atau MTTR dengan target di bawah 4 jam. Nah, dari insiden Black Lock tadi, ransomware tadi, nah waktu downtime-nya itu mencapai 4,5 hari penuh. Dengan sistem yang sudah diperkuat, jika ada insiden di masa depan, target pemulihan sistem tidak boleh lebih dari 4 jam. Ini adalah untuk efisiensi yang sangat signifikan. Selanjutnya yang kedua itu ialah backup integrity rate sebesar 100%. Jadi di sini seluruh data backup harus tervalidasi, terintegrasi setiap saat tanpa pengecualian. Jadi tidak boleh ada lagi backup korup yang harus diketahui saat dibutuhkan. Yang ketiga itu ialah security awareness score di bawah 5%. Nah, ini tuh artinya tingkat karyawan juga harus yang masih terjebak oleh simulasi phishing harus ditekankan di bawah 5%. Ini tuh menunjukkan bahwa mayoritas karyawan sudah memiliki kesadaran keamanan yang tinggi dan tidak mudah menjadi pintu masuk serangan ransomware lagi. Oke, selanjutnya itu adalah yang keempat, OT Incident Rate 0. Nah, ini tuh tidak boleh ada satupun insiden keamanan yang terjadi di jaringan operasional teknologi. Jadi, jaringan yang mengontrol langsung robot, mesin, dan peralatan produksi. Jadi, inilah zona yang harus dijaganya. Tuh. Ntar. Oke, lanjut. Yang kelima itu adalah patch completed rate di atas 95%. Jadi minimalnya itu 95% dari seluruh sistem harus selalu dalam kondisi terupdate. Karena salah satu cara paling umum ransomware masuk adalah melalui celah keamanan pada software yang belum diupdate gitu. Nah, dari kelima KPI ini bukan hanya angka di atas, jadi ini tuh
untuk janji PT Garuda Motor kepada seluruh stakeholder, kepada karyawan, kepada klien, dan kepada direksi bahwa keamanan cyber akan dikelola dengan serius, konsisten, dan terstruktur. Oke, lanjut kita ke konsep arsitektur jaringan baru atau segmentasi zona. Nah, setelah kita tadi memahami bahwa tidak adanya pemisahan jaringan IT dan OT adalah salah satu kelemahan paling fatal yang dieksploitasi oleh ransomware Blacklock tadi. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang sangat teknis sekaligus sangat penting, yaitu bagaimana arsitektur jaringan PT Garuda Motor ini dirancang ulang secara fundamental. Nah, konsep yang diterapkan dinamakan segmentasi zona. Dan ini adalah perubahan paling mendasar dari infrastruktur IT OT perusahaan. Jadi sebelum jaringan PT Garuda Motor bisa diibaratkan seperti sebuah gedung, eh, jadi semua ruangannya itu terhubung langsung satu sama yang lainnya, tanpa pintu, tanpa kunci, tanpa penjaga. Nah, ketika ada satu orang yang membawa virus masuk dari pintu depan, dalam hal ini staf keuangan yang membuka email phishing, virus itu bisa berjalan bebas ke seluruh ruangan tanpa hambatan apapun. Dari meja keuangan langsung bisa masuk ke ruangan server, lalu bisa ke kontrol robot. Jadi tidak ada yang menghalanginya. Nah, dengan arsitektur baru yang berbasis segmentasi zona, jadi gedung itu sekarang dibagi menjadi 3 zona, terpisah dengan tembok, pintu, dan penjaga di setiap batasnya. Nah, yang pertama itu adalah Enterprise Zone atau zona IT. Ini adalah jaringan kantor, tempat beroperasinya komputer, komputer karyawan, sistem email, aplikasi HR, dan aplikasi bisnis lainnya. Zone ini tuh disebut sebagai area yang paling rawan karena sering berinteraksi dengan dunia luar atau menggunakan internet. Jadi menerima email dari vendor, terus mengakses internet, berkomunikasi dengan mitra bisnis. Nah, karena itu zona ini tuh harus terisolasi total dari produksi apapun yang terjadi di zona ini, termasuk infeksi malware, terus tidak boleh bisa langsung menyentuh sistem pabrik. Jadi ini tuh zona yang paling krusial. Nah, selanjutnya itu yang kedua adalah Industrial Demilitarized Zone atau disingkat IDMZ. Nah, ini tuh zona untuk penyangga, zona netral. Jadi di antara jaringan IT kantor dan jaringan OT pabrik. Fungsinya itu ialah semua data yang ingin berpindah dari zona IT ke zona OT atau sebaliknya harus melewati IDMZ terlebih dahulu. Nah, di sini tuh diperiksalah datanya, divalidasi, di-scan dari ancaman keamanan sebelum diizinkan melanjutkan eh, perjalanan si datanya. Jadi tidak ada koreksi langsung yang diizinkan antara enterprise zone dan manufacturing zone. Semuanya itu akan diem dulu di atau transit dulu di melalui ID ya IDMZ ini. Ketiga yaitu manufacturing zone atau zona OT. Nah, ini tuh adalah jantung operasional si perusahaan PT Garuda Motor ini. Jadi tempat beroperasinya MMS, server, MQTT broker untuk mengkomunikasikan sensor IoT, robot welding, mesin CNC, AGP, dan seluruh sistem produksi lainnya. Jadi zona ini tuh bersifat kritikal dan harus terisolasi total dari internet.
Tidak ada akses langsung dari internet ke zona ini. Jadi setiap data yang masuk ke zona ini sudah melewati proses pemeriksaan yang berlapis di yang sebelumnya, ID MZ. Nah, dengan 3 zona ini, meskipun di masa depan ada karyawan yang kembali membuka email phishing dan perangkat terinfeksi, ransomware tersebut hanya akan berputar-putar di dalam enterprise zone. Jadi ia tidak bisa melewati ID MZ ini, apalagi nyentuh sistem produksi manufacturing zona. Jadi kerusakannya itu tetap ada, tetapi skalanya itu tidak akan pernah sampai mematikan seluruh pabrik seperti terjadi pada insiden Blacklock sebelumnya. Oke, lanjut ke komponen keamanan tambahan untuk jaringan baru. Nah, dari arsitektur tiga zona tadi, ini akan menjadi tidak berarti jika tidak didukung oleh komponen keamanan yang tepat. Untuk itu, jadi si PT Garuda Motor ini menambahkan 5 komponen keamanan yang bekerja bersama untuk sistem pertahanannya. Nah, komponen pertama itu adalah industrial firewall yang bisa kita sebut sebagai the gatekeeper. Jadi, firewall ini tuh bukan firewall yang biasanya digunakan di jaringan kantor pada umumnya. Ini adalah firewall khusus yang dirancang untuk lingkungan industri manufaktur yang mampu melakukan deep packet inspection atau DPI, yaitu pemeriksaan mendalam terhadap isi dari data-data yang dikirim, bukan hanya headernya. Jadi ia tuh memahami protokol komunikasi khusus yang digunakan oleh mesin-mesin industri seperti Modbus, Profinet, dan OVC UA, sehingga bisa membedakan mana komunikasi normal antara IMS dan robot, dan mana yang berbahaya. Yang kedua adalah endpoint detection dan respon atau IDR. Nah, ini IDR dipasang di seluruh endpoint yaitu komputer karyawan, server, workstation, dan bekerja layaknya sistem imun tubuh manusia. Jadi ia tidak hanya mengandalkan database virus yang sudah dikenal seperti antivirus konvensional, tetapi mampu memantau perilaku sistem secara real time juga. Nah, jika ada proses yang berperilaku mencurigakan, misalnya nih, tiba-tiba mulai mengenkripsi ratusan file dari hitungan detik seperti yang dilakukan ransomware, jadi IDR itu akan langsung mendeteksinya, menghentikannya, dan mengisolasi perangkat tersebut secara otomatis. Bahkan sebelum tim IT itu menyadarinya. Yang ketiga itu adalah network access control dan two-factor authentication. Jadi ada eh, dua eh, dua keamanan yang berlapis gitu. Nah, NIC ini atau Network Access Control ini tuh mengatur siapa yang boleh terhubung ke jaringan dan perangkat apa. Jadi setiap perangkat yang ingin mengakses ke jaringan perusahaan harus terlebih dahulu diverifikasi apakah perangkat tersebut terdaftar, apakah patch-nya sudah terbaru, apakah tidak ada tanda-tanda infeksi atau tanda-tanda yang sudah tercemar dari ransomware. Nah, jika tidak memenuhi syarat, perangkat tersebut langsung ditolak atau dilemparkan ke jaringan karantina. Nah, jaringan karantina itu adalah di mana eh oke. Nah, sementara two factor authentication ini memastikan
eh, memastikan bahwa untuk mengakses sistemnya itu seseorang tidak cukup hanya mengetahui passwordnya saja. Mereka juga harus memverifikasi identifikasi, mereka melakukan eh, faktor kedua seperti kode OTP yang masuk di ponsel atau token fisik gitu. Nah, selanjutnya itu yang keempat adalah immutable dan air gap backup system. Nah, ini tuh jawaban langsung atas kegagalan backup MES yang menjadi salah satu bencana terbesar dalam insiden ransomware yang pada studi kasus ini. Jadi sistemnya itu membackup yang baru dirancang dengan dua prinsip utama. Yang pertama itu immutable. Nah, jadi immutable itu data backupnya itu tidak dapat dirubah atau dihapus setelah disimpan, bahkan oleh admin sekalipun. Nah, yang kedua itu adalah air gap. Nah, air gap ini tuh membackup di media yang terputus secara fisik dari jaringan utama, sehingga serangan cyber apapun tidak akan pernah bisa mencapainya. Selanjutnya itu yang kelima adalah intrusion detection system khusus untuk MQTT atau IDS untuk IoT. Nah, MQTT adalah protokol komunikasi ringan yang digunakan oleh 1.200 sensor IoT yang tersebar di seluruh pabrik untuk mengirim data ke MES. Nah, protokol ini tuh paling efisien, tetapi juga bisa menjadi celah masuk yang jarang diperhatikan. Nah, IDS khusus ini memantau seluruh lalu lintas data sensor IoT secara terus-menerus, mendeteksi jika ada pesan yang abnormal, terus volume data yang tidak wajar, atau komunikasi ke tujuan yang tidak seharusnya. Semua sebagai indikator awal potensi serangan. Nah, kelima komponen ini tuh bekerja bukan secara terpisah, tetapi sebagai satu ekosistem pertahanan yang terintegrasi. Industrial firewall menjaga batas zona, IDR mengawasi perilaku di dalam zona, NIC dan 2FA mengontrol siapa yang boleh masuk, immutable backup yang memastikan data selalu bisa dipulihkan, dan IDS MQTT menjaga sisi OT yang sering terlupakan. Nah, selanjutnya kita ke alur data MIS yang aman. Nah, alur ini tuh dibagi menjadi 5 tahap yang membentuk siklus yang tertutup. Nah, tahap pertama nih. Tahap pertama itu adalah tahap input. Nah, tahap input dari kantor IT ke zona transit IDMZ. Jadi skenarionya itu dimulai ketika seorang staf produksi di kantor ingin mengunggah jadwal produksi atau desain ke sistem MIS. Di arsitektur lama, staf ini bisa langsung mengakses ke server MIS yang berada di jaringan OT. Nah, di arsitektur baru, hal itu tidak mungkin. Jadi, stafnya itu hanya bisa mengunggah file ke mirror server atau data drop yang berada di IDMZ. Selanjutnya, atau zona penyangga, dan sebelum file itu sampai ke IDMZ. Jadi ia tuh sudah melewati firewall IT yang dilengkapi IDR scan yang memverifikasi format file dan memastikan hanya format yang diizinkan yang bisa masuk. Jadi ancamannya itu sudah disaring sejak langkah pertama. Nah, tahap kedua adalah tahap validasi di dalam IDMG. Nah, file yang sudah masuk ke IDMG tidak langsung diteruskan ke MES. Ia harus melakukan proses validasi integritas terlebih dahulu, antivirus scanning, pemeriksaan hash, dan verifikasi bahwa
file tidak mengandung konten berbahaya. Nah, selain itu, jika seorang admin IT perlu mengakses sistem MES untuk keperluan maintain, contohnya, mereka tidak bisa langsung masuk. Mereka harus menggunakan jam server di IDMZ. Dan akses ke jam server ini hanya diizinkan dengan multifaktor authentication. Jadi tidak ada jalan pintas, tidak ada pengecualian juga untuk masuknya. Nah, selanjutnya itu ialah tahap ketiga, adalah tahap eksekusi dari IDMZ ke MES server di zona OT. Setelah data melewati seluruh proses validasi di IDMZ, barulah data tersebut diambil oleh MES server yang berada di zona OT melalui industrial firewall. Perlu dicatat bahwa MES server ini tidak memiliki akses ke internet sama sekali. Jadi ia hanya bisa berkomunikasi itu melalui jalur yang sudah didefinisikan secara ketat, port tertentu, protokol tertentu, dan hanya dengan sistem yang sudah diizinkan. Tidak ada koneksi dari luar yang diperbolehkan. Selanjutnya itu tahap keempat adalah tahap distribusi dari MES ke robot dan mesin. Setelah MES server menerima dan memproses instruksi produksi, perintah tersebut diteruskan ke mesin-mesin yang di lantai produksi. Robot welding, mesin CNC, AGP, dan conveyor ya melalui jaringan produksi pilan yang secara fisik itu terisolasi dan logis dari jaringan kantor IT. Bahkan jika seluruh jaringan kantor itu eh, mati atau bahasanya itu terkena ransomware lagi, jadi jaringan produksi itu tetap bisa beroperasi secara independen dan sebaliknya. Jika ada anomali di jaringan produksinya, ia tidak bisa menjalar ke jaringan kantor. Selanjutnya itu pada tahap kelima adalah tahap pelaporan dan backup membentuk loop tertutup. Nah, status dan data produksi dari mesin-mesin di lantai pabrik dikirim balik ke dashboard dan reporting server yang berada di IDMZ. Nah, dari sini laporan produksi bisa diakses oleh tim manajemen melalui Enterprise Zone. Namun, penting untuk dicatat bahwa manajemen mengakses dashboard ini tanpa pernah menyentuh langsung jaringan mesin. Keduanya tetap terpisah, hanya laporannya yang ditampilkan. Bersamaan dengan itu, data produksi secara otomatis dicadangkan ke immutable backup server yang bersifat offline dan air gap. Membuat salinan dari setiap jam, salinan data dari setiap jam yang tidak bisa diubah atau dihapus oleh siapapun, termasuk oleh ransomware sekalipun. Jadi inilah gambar lengkap dari alur MES yang aman. Setiap perpindahan datanya itu melewati titik pemeriksaan. Setiap akses memerlukan otorisasi. Setiap backup tervalidasi dan terlindungi juga. Dan seluruh zona saling terisolasi sehingga kerusakan di satu zona tidak bisa merambat ke zona lainnya. Oke, mungkin sekian dari kami berdua. Saya Andai Komara dan teman saya Muhammad Aril Nugroho. Mungkin video dari penjelasan studi kasus ini tuh bisa dijadikan eh, pelajaran buat teman-teman. Mungkin sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.